Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Ferly Septi Irwansyah, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya diamanahi oleh panitia dari KKN Sisnamas 2022 untuk menyampaikan beberapa aspek. Di antaranya adalah tentang monitoring, evaluasi KKN, dan juga penilaian dan tolak ukur keberhasilan KKN pada tahun ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan sebenarnya apa yang sudah ada dalam juknis KKN yang sudah dibuat oleh LP2M di tahun 2022 ini. Jadi saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang nanti rekan-rekan bisa juga mengecek dan membacanya secara langsung. Nah, tapi saya akan tambahkan beberapa penjelasan yang memang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah tentang monitoring dan evaluasi KKN. Teman-teman nanti bisa cek di juknis halaman 83 ya. Jadi mulai halaman 83 itu ada tentang monitoring dan evaluasi. Ada aspek yang penting yang harus disampaikan dalam poin ini, yaitu ada aktivitas monitoring dan evaluasi. Nah, aktivitas monitoring ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara KKN tentunya untuk menilai dan mengecek keberlangsungan KKN secara offline tentunya ya. Nah, yang menjadi fokus utama dari kegiatan monitoring sebenarnya adalah memonitoring pelaksanaan siklus ya, terutama monitoring bimbingan siklus 1 dan 2 ya, yaitu tentang pemetaan sosial dan program. Lalu nanti ada monitoring bimbingan ketiga tentang pelaksanaannya, monitoring siklus keempat yaitu evaluasi program, dan monitoring pelaporan dan seminar hasil KKN. Nah, ini 4 kegiatan monitoring yang akan dilakukan oleh penyelenggara dan diwakili juga nanti oleh koordinator DPL ataupun yang ditugaskan oleh LP2M untuk melihat kegiatan monitoring tersebut. Nah, jadi nanti silakan rekan-rekan mengingat ya 4 aspek kegiatan monitoring itu sehingga tahu kapan waktu kegiatan monitoring itu berlangsung. Yang kedua, di akhir sebenarnya pelaksanaan KKN itu ada evaluasi secara umum. Nah, evaluasi secara umum ini melibatkan beberapa pihak. Nah, di antaranya adalah masyarakat ya, lalu juga mahasiswa sebagai peserta KKN, dan tentunya adalah DPL itu sendiri. Kalau untuk aspek masyarakat, berarti nanti kita akan diminta untuk kesan pesan dari masyarakat terhadap KKN sekaligus apa harapan ya dari masyarakat terhadap penyelenggaraan KKN ini. Nah, ini tolong untuk dilakukan di akhir pelaksanaan KKN, dan lebih baik jika didokumentasikan lebih bagus, apalagi sekarang zamannya sudah virtual ya, ada digital, maaf. Jadi dia bisa diviralkan gitu ya ketika memang pesan-pesannya itu cukup baik. Lalu untuk mahasiswa itu normatif ya dengan DPL karena sebagai pelaksana juga. Aspek evaluasi ini nanti yang akan lebih besar harapannya dari masyarakat selaku yang merasakan hasil dari kegiatan KKN itu sendiri. Nah, adapun proses pelaksanaan KKN ini tidak terlepas dari tugas masing-masing komponen ya, yaitu DPL dan juga mahasiswa KKN-nya sendiri. Di bagian daya dukung KKN halaman 97, rekan-rekan bisa mengecek beberapa tugas yang sudah digariskan dalam juknis. Nah, saya akan fokus ke tugas DPL dan mahasiswa yang peserta KKN tentunya, yang ini akan menjadi kunci keberhasilan KKN di tahun ini. Yang pertama untuk tugas dosen pembimbing lapangan atau DPL ya. Jadi tugas DPL ini tentunya akan sama mengikuti pembekalan ya seperti mahasiswa juga, tapi bedanya nanti akan dipisahkan karena memang aspek-aspek
penyampaiannya pun berbeda dengan yang disampaikan ke mahasiswa, lebih kepada teknis pendampingan atau bimbingan gitu ya. Jadi DPL itu wajib mengikuti pembekalan, lalu juga memberikan arahan dan pembekalan kepada mahasiswa, memberikan layanan bimbingan dan pendampingan pada peserta KKN. Jadi nanti bisa juga nih mahasiswa misalnya ada yang merasa tidak pernah dibimbing gitu, atau tidak pernah didampingi. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke L2M terkait dengan tugas DPL yang mungkin kurang optimal. Tapi mudah-mudahan karena DPL ini sudah diseleksi dan juga mengikuti pembekalan juga, insya Allah semua DPL yang turun di lapangan akan bekerja secara optimal. Lalu melakukan koordinasi dan observasi. Jadi nanti terutama ini dilakukan ke masyarakat ya, ke pihak-pihak terkait, dari mulai tingkat kabupaten misalnya atau kota, lalu ke kecamatan, kelurahan, sampai RT RW mungkin ya, dibantu dengan mahasiswa biasanya. Ini untuk observasi. Lalu nanti ada pembukaan. Nah, karena ada pembukaan, bahkan di beberapa kota kabupaten itu ada penyambutan mungkin dari pejabat setempat, itu juga harus diikuti oleh DPL pembukaannya, lalu mengantar peserta ke lokasi KKN, artinya menghantarkan begitu. Dan yang paling penting memonitor aktivitas peserta KKN itu sendiri ya. Juga menampung permasalahan KKN atau peserta KKN selama berlangsung dan memberikan solusinya, mengevaluasi, dan secara teknis nanti di laporan itu memberikan kata pengantar pada karya mahasiswa, atau mungkin kalau artikel berarti dia ikut terlibat dalam mereview dan memberikan koreksi-koreksi dan komentar terhadap tulisan yang dibuat oleh mahasiswa. Lalu juga yang yang berkaitan dengan etika ya, memotivasi peserta ya, memberikan peringatan jika ada yang melanggar, dan kewajiban yang paling utama juga yang tidak kalah penting tentunya memberikan nilai. Nah, jadi DPL nanti harus memberikan nilai pada peserta. Nanti kita akan bahas di akhir tentang aspek penilaian. Lalu utamanya adalah bertanggung jawab atas semua kelompok. Nah, nanti akan ada koordinator DPL, itu mungkin satu wilayah ya, itu nanti wewenangnya LP2M, saya tidak akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk peserta ini juga penting. Pertama, terlibat dalam pembekalan tentunya ya, lalu terlibat dalam pembentukan KKP. Nah, kalau bisa ketua kelompok itu harus berdasarkan musyawarah ya, lalu hadir dan aktif dalam bimbingan DPL maupun rapat-rapat dengan KKP misalnya, koordinasi, mengikuti pembukaan. Nah, melaksanakan tahapan KKN secara aktif ya, kreatif, inovatif, dan seterusnya, dari mulai setiap siklus diikuti dengan baik. Nah, lalu lakukan pencatatan harian menggunakan logbook. Nanti bikin logbook atau buku catatan harian, mendokumentasikan tahapan KKN setiap siklusnya ya, terutama dalam bentuk video dan foto. Lalu menulis berita jika memungkinkan, jadi dibuat reportase lalu kita kirim ke media ya. Lalu juga nanti menyerap endorsement atau testimoni, masukan-masukan dari warga. Dan yang tidak kalah penting yang berkaitan dengan nilai tadi ya, menulis laporan dalam bentuk artikel, lalu nanti ada seminarnya juga, seminar hasil KKN, dan menyerahkan semuanya itu ke DPL. Oke. Nah, nanti rinciannya teman-teman bisa cek lagi di Juknis halaman 100 ya, berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari peserta KKN itu. Adapun KKP sebenarnya sama dengan peserta KKN yang lainnya, cuman bedanya dia menjadi koordinator ya, menjadi koordinator, mengkoordinasikan semua peserta KKN atau komunikasi, fasilitator komunikasi antara peserta KKN dengan DPL-nya itu sendiri ya. Selebihnya sama gitu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan tentang penilaian ya. Jadi untuk penilaian ini biasanya kan mahasiswa ini yang paling penting. Walaupun bukan segala-galanya, tapi ini juga bisa jadi menjadi yang utama. Jadi masalah penilaian ini ada di bab 9 dalam Juknis ya. Rekan-rekan atau teman-teman bisa cek mulai dari halaman 84. Nah, saya akan langsung masuk ke komponen penilaian ya, karena ini harus diamati juga dan dimengerti agar nilai KKN-nya bisa maksimal. Jadi penilaian KKN ini adalah merupakan evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa. Jadi ini khusus untuk mahasiswa. Jadi nilai ini hanya untuk mahasiswa ya, dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya. Tentunya ini dilakukan berdasarkan input yang masuk
Nah, di sini ada aspek-aspek penilaian. Rekan-rekan bisa baca di Juknis halaman 89. Di situ ada aspek-aspek nomor 1 sampai 10. Ada mulai dari pembekalan sampai kreativitas. Di situ ada poin-poinnya, bobot-bobotnya sampai 100. Ada tambahan nilai. Jadi ada output anjuran ketika teman-teman melakukan pemberitaan KKN melalui video ataupun juga disebarluaskan dan disampaikan ke media-media ya, sosial media ataupun yang lainnya, itu akan ada tambahan nilai. Tapi yang utamanya yang poin 1 sampai 10 ya. Dari mulai pembekalan, koordinasinya, pemetaan sosial, perencanaan, pelaksanaan program, artikel, seminar, dan output selain artikel, yaitu pemetaan sosial, biasanya ada peta gitu ya, lalu logbook yang harian, sama checklist isian yang juga nanti format-formatnya bisa didapatkan dari DPL masing-masing. Ada yang tidak tertulis nih, yaitu akhlak. Nah, ini poinnya cukup besar, 15% ya, 15 bobotnya. Hampir sama dengan artikel nih. Karena ini yang utama, apalagi kita mahasiswa UIN ya. Jadi masalah kepribadian, ibadahnya, sikap, kehadiran, kedisiplinan, kepemimpinan itu yang paling penting. Nah, karena bobotnya kalau dilihat paling banyak nih, ada 15 persen ya, atau 15 ya, sama dengan artikel. Nah, nanti di video yang lain teman-teman akan mendapatkan penjelasan tentunya tentang artikel, tentang seminar, tentang output-output yang lainnya. Di sini saya ingin menegaskan komponen penilaian ini nanti akan diolah oleh DPL dan nanti akan diserahkan ke LP2M. Jadi dari 10 aspek yang dinilai dalam KKN tadi, maka sama seperti mata kuliah yang lain, itu akan dibuat angka mutu dan huruf mutunya dan statusnya lulus tidaknya, begitu ya. Jadi indikatornya jika nilai yang dikumpulkan dari 10 aspek tadi itu memenuhi kriteria 80 sampai 100, maka dia akan mendapatkan huruf mutu A dengan status lulus ya. 70 sampai 79 B lulus, 60 sampai 69 C lulus juga, dan 50 sampai 59 D lulus bersyarat. Berarti ini mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tambahannya. Dan jika 0 sampai 49 itu mendapat E dan tidak lulus. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, karena kalian harus mengulang lagi tahun depan. Walaupun banyak mahasiswa, ada beberapa lah yang justru pengen lagi KKN. Nah, tapi pengen laginya bukan ngulang untuk cari nilai kan, untuk menambah pengalaman justrunya, atau reunian dengan Pak Kades, Pak Lurah dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja ya, silaturahim. Nah, jadi nanti itu semua akan diserahkan dari mahasiswa ke DPL, nanti DPL ke LP2M, dan LP2M nanti akan memberikan nilai akhir ke fakultas masing-masing di bagian akademik. Jadi kalian bisa mengecek nilai akhirnya di akademik masing-masing. Nah, baik, di bagian terakhir ini saya ingin menyampaikan dan menegaskan kembali, lalu apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan KKN tahun 2002 ini? Tentunya adalah hal-hal yang menjadi proses dari awal sampai akhir. Itu yang menjadi penilaian utama. Tetapi yang lebih penting adalah karena kita ingin memberikan pengaruh dan dampak terhadap masyarakat, maka yang tentunya menjadi parameter utama adalah bagaimana program-program kita ini bisa berkelanjutan ya, apalagi dengan sistem pemberdayaan masyarakat ini bisa continue. Nah, jadi hal yang utama adalah yang pertama yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah program KKN kita ini bisa berkelanjutan dan bisa dilakukan oleh masyarakat secara kontinu. Itu yang utama. Jadi bisa ideal seperti itu. Yang kedua adalah proses siklus dari setiap tahapan yang dilakukan dalam KKN itu terlaksana dengan baik. Nah, itu adalah parameter berikutnya ya, siklus-siklus yang sudah ditentukan itu bisa dilakukan dengan optimal. Dan yang berikutnya adalah output ya, output kegiatan KKN yang diukur oleh seminar hasil KKN, lalu artikel KKN dan nanti dipublikasikan, bisa dengan HKI dan juga dengan artikel di jurnal atau proceeding. Juga tadi yang tidak kalah penting adalah dokumentasi kesan dan pesan dan harapan dari masyarakat, itu juga menjadi tolak ukur keberhasilan ketika yang diberikan atau feedback yang diberikan oleh masyarakat cukup baik buat kita. Dan tentunya yang terakhir, ketika itu semua sudah terpenuhi ya, mahasiswa dan juga dosen merasakan manfaat yang cukup untuk
dirinya dan juga masyarakat, sehingga KKN ini bisa lebih optimal di tahun ini. Nah, saya kira itu beberapa indikator dan hal-hal yang menjadi penting dalam aspek tolak ukur keberhasilan atau penilaian. Nah, detailnya rekan-rekan sekali lagi bisa baca di Juknis karena saya hanya menyampaikan tambahan penjelasan saja. Dan jika masih ada yang kurang jelas, silakan nanti jangan sungkan, jangan ragu untuk menanyakan ke pihak penyelenggara yaitu LP2M atau juga nanti ke DPL-nya masing-masing ketika sudah pembagian kelompok. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan agar bisa melaksanakan aktivitas KKN Sistemas 2022 ini dari awal sampai akhir dengan tertib dan lancar. Itu saja, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.